Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. Ilia Topuria versus Max Holloway di UFC 308 Abu Dhabi nanti adalah pertarungan dua boxer MMA terbaik di featherweight. Pertarungan yang menjanjikan ledakan keseruan baku hantam yang dahsyat dan memukau. Reputasi keduanya sangat menonjol sebagai petarung yang selalu menyajikan aksi spektakuler di atas oktagon. Sang juara Ilia Topuria layaknya seorang asasin yang membunuh lawan dengan cepat, efektif, tanpa banyak basa-basi. Dan The Badass sejak lama sebagai gladiator era modern yang siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Max selalu maksimal, all out, dan tak pernah menyerah. Tak satupun pertarungannya yang membosankan dalam memori para fans MMA. Jelas pertarungan ini berpotensi menjadi pertarungan spektakuler UFC lainnya yang layak dikenang sepanjang masa. Langsung saja kita preview pertarungan mereka yang akan menjadi main event UFC 308 di Abu Dhabi, memperebutkan kembali title featherweight. Kita mulai dari sang penantang pemilik sabuk BMF yang memang sangat layak disematkan padanya. Bagaimana tidak, Max Blast Holloway bertubi-tubi tanpa henti membuat seisi arena meledak dan bergemuruh hampir di setiap pertarungannya. Terutama semenjak ia kehilangan gelarnya, Max seakan menjadi gladiator yang siap mati di setiap pertarungannya. Bukan berarti pertarungannya sebelum kehilangan gelar tidak spektakuler, namun memang Max semakin menjadi-jadi sejak kalah dari Volkanovski. Semua pasti ingat betapa mengesankannya pertarungan Max Holloway versus Kelvin Kattar. Lalu ia menghancurkan Yair Rodriguez, mengubur mimpi Arnold Allen, kemudian menutup karir Korean Zombie dengan KO spektakuler. Dan tentu yang paling segar diingatan ialah knockout spektakulernya pada Justin Gaethje yang membuat UFC memberi bonus performa terbesar sepanjang sejarah $600.000. Memang knockout Holloway tersebut amat sangat dahsyat dan akan selalu abadi dikenang oleh semua fans MMA di dunia. Kini Max Holloway kembali melayakkan dirinya sebagai title challenger untuk kesekian kalinya. Tak banyak mantan juara yang bisa kembali bangkit mendaki ke atas puncak, namun Max melakukannya lagi dan lagi. Ketika ia kehilangan gelarnya, kalah 2 kali oleh Volkanovski, ia kembali mendaki dan melayakkan diri setelah mengalahkan Kelvin Kattar dan Yair Rodriguez. Namun ia kembali kalah, tapi itu tidak menghentikan Max. Ia menolak menyerah dan malah terlihat semakin hebat dengan menghabisi Arnold Allen, Korean Zombie, dan Justin Gaethje. Saat ini Max justru terlihat sedang dalam puncak performanya. Karena memang meski sudah bertarung di UFC selama 14 tahun, namun usia Max masih sangat muda. Hari ini ia baru 32 tahun dan memang inilah versi terbaik Max Holloway. Ia mencapai puncak performanya dan tak menutup kemungkinan ia masih akan terus berkembang lagi. Dan melihat Max hari ini, jelas Max sudah jauh lebih baik dari saat ia kalah dari Volkanovski. Kecepatannya meningkat serta lebih tajam lagi. Defense-nya sangat dewasa, pengaturan jarak semakin efektif, apalagi daya tahannya semakin menggila. Terlebih staminanya yang memang sudah sangat baik, kini Max menambahnya dengan efektivitas bertarungnya yang terupgrade, menjadikan Max Holloway tak terhentikan. Yang paling menonjol jelas mentalnya sebagai petarung. DNA-nya seperti gladiator yang melihat setiap pertarungan adalah pertarungan hidup dan mati. Karena itu Max selalu memberikan semuanya, apapun yang ia punya akan ia bawa dengan maksimal. Apalagi kali ini ia akan menghadapi si penjagal Volkanovski, lawan yang mengalahkannya 3 kali. Bukannya ciut, Max justru akan termotivasi lebih besar lagi.
ia benar-benar akan menganggap ini lebih dari sekedar pertarungan biasa. Tak ada yang pernah meng-KO Max Holloway, ia hanya pernah kalah 1 kali finish dengan submisi oleh Poirier di awal karirnya. Peluang Max di pertarungan ini cukup besar. Yang paling mungkin ia lakukan ialah menyayat Ilia Topuria sedikit demi sedikit hingga moral bertarung dan staminanya habis. Max bisa terus mengatur jarak, memainkan tempo, menekan dan mengulur sambil terus menyayat Ilia dengan pukulan-pukulan tajamnya. Karena jika Max terlalu agresif dan frontal, jelas akan sangat berbahaya. Max harus mengambil alih permainan dan ia sangat pintar dalam hal ini. Max Holloway pun unggul dalam hal amunisi. Max tak hanya mempunyai tangan yang cepat tapi juga kakinya sangat berbahaya. Sedangkan Ilia nyaris hanya mengandalkan tangannya. Jangkauannya juga lebih tinggi. Akan mudah bagi Max mengatur jarak dan bermain efektif, ditambah stamina dan durabilitasnya yang juga sangat teruji, satu level di atas Ilia. Maka dengan game plan yang matang, selama Max tidak sembrono dan terbawa emosi, besar kemungkinan ia bisa mengalahkan Ilia Topuria baik dengan KO di ronde-ronde terakhir ataupun dengan decision. Yang jelas dengan semua yang ia punya, seharusnya Max bisa memegang kontrol dan memenangkan kembali tahtanya yang telah lama hilang. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Lalu kita ke sang juara baru featherweight UFC El Matador Ilia Topuria. Ilia menjelma menjadi striker elit mematikan layaknya assassin, membunuh dengan sangat cepat dan efektif. Kehebatan boxingnya ini justru muncul sejak ia bergabung dengan UFC. Karena background Ilia ialah seorang grappler BJJ yang juga sangat mematikan. Tercatat Ilia Topuria mencetak 7 submisi beruntun sebelum bergabung dengan UFC. Ilia justru mulai mencatatkan kemenangan KO yang konsisten sejak bergabung UFC. Total rekor Ilia Topuria saat ini adalah 15-0 tak terkalahkan, dengan rekor hanya 5 KO, 8 submisi, dan 2 decision. Rekor finishnya nyaris 100%, ia memang seorang assassin Max Holloway yang tak pernah bisa di KO oleh siapapun. Dan Ilia bukanlah knockout artis pertama yang Holloway hadapi. Hampir semua striker elit yang ada pernah Max hadapi, dan mereka semua tidak mampu meng-KO Max. Maka kehebatan boxing Ilia sebenarnya bukan jaminan untuk bisa mengalahkan Max Holloway. Ia butuh lebih dari itu saja. Di area striking saja Ilia nyaris hanya bisa mengandalkan boxingnya. Ia tak lihai menendang. Maka jika ingin menang, Ilia dankan semua skillnya, terutama grappling BJJ-nya. Ground fight Ilia akan sangat bisa diandalkan melawan Max Holloway. Bahkan di area inilah keunggulan Ilia atas Max Holloway. Ilia lebih banyak mencatatkan submisi dengan 8 submisi dibanding KO-nya yang baru 5 kali. Artinya ia memiliki keunggulan yang lebih di area ground. Apalagi kali ini ground fight akan ia butuhkan melawan striker se-elit dan seberpengalaman Max Holloway. Meski Max juga memiliki ground fight yang cukup baik, namun masih di bawah level Ilia Topuria yang memang menjadi backgroundnya sejak lama. Jika Ilia bisa membawa Max ke ground, rasanya peluangnya akan jauh lebih besar ketimbang mengincar kemenangan KO yang akan sangat sulit ia kejar, mengingat betapa dinamisnya striking Max Holloway dan juga betapa kuatnya durabilitas seorang Max Holloway. Agak sulit sebenarnya memprediksi pertarungan yang sengit ini. Untuk itu akan kita prediksi lebih lanjut pertarungan mereka di video lainnya. Bagaimana menurut kalian sendiri? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.